wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nurhayati, NIM 22137012 akan menjelaskan laporan praktikum survei pemetaan acara 8 mengukur luas tanah metode polar. Kelompok 3 dari sesi 075, dosen pengampu Riko Mayudi MT dan Jukepsa Andas SSI MT, Laboratorium Survei dan Pemetaan Departemen Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Judul praktikum mengukur luas tanah metode polar, hari atau tanggal Jumat 11 November 2022, lokasi Taman Depan Rektorat, cuaca panas berawan, anggota kelompok dengan saya sendiri yaitu Fauzia Nurhayati, 2 Ambun Kodri, 3 Muhammad Alif Guci Atoma, 4 Rian Faturrahman, 5 Frialdo Christian Hutagalung, 6 Jusven Anggi. Tujuan 1. Mahasiswa terampil dalam mengukur luas daerah secara sederhana. 2. Mahasiswa terampil menentukan panjang, arah, dan posisi dari suatu garis yang terdapat di permukaan bumi yang merupakan batas-batas dari suatu area tertentu. Yang ketiga, mahasiswa terampil dalam menggunakan alat-alat survei pemetaan. B. Dasar teori. Metode polar atau memancarkan adalah untuk menentukan suatu titik koordinat yang dikaitkan pada suatu titik yang sudah diketahui koordinatnya. Biasanya digunakan untuk menentukan luas suatu lahan, pengukuran beda tinggi, dan lain-lain. Sudut, posisi, titik, dan orientasi garis tergantung pada pengukuran sudut dan arah. Dalam pekerjaan pengukuran tanah, arah ditentukan oleh sudut azimut. Sudut yang diukur dalam pengukuran tanah digolongkan menjadi sudut horizontal dan sudut vertikal. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 yalon, 2 pita ukur, 3 pen ukur, 4 payung, 5 waterpas, 6 rompi dan helm, 7 bak ukur, 8 kompas. D. Keselamatan kerja. Selama praktikum diharapkan memilih dan mematuhi paduan keselamatan dan penggunaan alat demi keselamatan kerja dan menggunakan alat safety seperti rompi, sepatu, dan helm safety. Langkah kerja. A. Persiapan. 1. Persiapkan alat yang dibutuhkan. 2. Buat bon alat dan tanda tangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar. 3. Pergi ke lokasi praktek. B. Menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan. 1. Tancapkan patok dan titik-titik batas areal yang akan dibidik. 2. Didirikan pesawat di tengah-tengah area lokasi pengukuran. 3. Lakukan penyetelan alat PPO sampai didapat ke dataran. 4. Dirikan bak ukur di atas titik P1 setegak mungkin. 5. Arahkan teropong pesawat ke titik P1, baca BA, BT, BB, dan sudut horizontalnya. 6. Pindahkan bak ukur di atas titik P2. 7. Arahkan teropong pesawat ke titik P1, baca BA, BT, BB, dan sudut horizontalnya. 8. Dengan cara yang sama lakukan pada titik-titik berikutnya. 9. Ukur tinggi pesawat dengan roll meter. 10. Lakukan perhitungan jarak, beda tinggi, dan ketinggian masing-masing titik. 11. Gambar hasil pengukuran. C. Catat semua hasil pengukuran dan laporkan dalam tabel. D. Buat laporan sesuai dengan arahan sebelumnya. G. Data praktikum yang saya dapatkan. Dan H. Analisis dan pengolahan data. Dalam analisis dan pengolahan data, yang pertama saya menghitung beda tinggi di titik P1, P2, P3, dan P4, serta P5. Yang kedua, saya menghitung jarak P1, jarak P2, jarak P3, jarak P4, dan jarak P5. Yang ketiga, itu mencari koordinatnya, yaitu yang pertama di X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3, X4, Y4, Z4, X5, Y5, dan Z5. Yang keempat, saya menghitung luas seperti yang di sini. Yang kelima, skala. Saya memakai skala 1:100. Jadi P1-nya dikonversi dulu dari meter ke sentimeter dan didapat jarak pada peta P1, P2, P3, P4, dan P5. Selanjutnya I. Hasil pembahasan.
Nah, kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan yaitu satu kesimpulan. Pertama, cara polar adalah metode yang dibutuhkan atau membutuhkan sudut dan jarak sebagai data untuk menentukan suatu titik koordinat. Yang kedua, bak ukur itu harus didirikan setegak mungkin. Yang ketiga, sebelum melakukan pengukuran atau menembak target, gambar harus terlebih dahulu fokus dahulu atau fokus terhadap target. 2. Saran. 1. Semoga praktikum ini kedepannya lebih baik lagi dan dari praktikum sebelumnya. 2. Gunakan rumus yang benar di setiap praktikum dan perhitungan yang benar. 3. Usahakan selalu teliti dalam perhitungan dan data-data yang didapatkan. Hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.